Hai anak-anak hebat. Ketemu lagi dengan Umumba. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa sehat walafiat. Sebelum belajar, pastikan kalian sudah membantu orang tua, membaca doa, dan menyiapkan buku serta alat tulis. Hari ini, kita akan mempelajari tema 5, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Anak-anak hebat, masih ingatkah kalian dengan pembelajaran sebelumnya tentang magnet, jenis-jenis magnet, sifat-sifat magnet, benda magnetis dan non-magnetis? Hari ini kita lanjutkan dengan mempelajari manfaat magnet. Manfaat magnet untuk kesehatan sudah dikenal sangat lama. Masyarakat Tiongkok dan India kuno telah membuktikan bahwa penggunaan batu yang menghasilkan magnet dapat mengatasi berbagai penyakit. Mereka sudah mengenal hal tersebut lebih dari 2000 tahun yang lalu. Magnet dapat ditemukan pada peralatan yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada peralatan tersebut, magnet dihubungkan dengan benda magnetis agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Mari kita lihat beberapa contoh penggunaan magnet pada beberapa benda. Yang pertama, pin berisi magnet dapat menempel di pintu kulkas yang terbuat dari besi. Kemudian berikutnya, di dalam karet pintu kulkas ini terdapat magnet. Pintu kulkas dapat menempel erat pada bingkai pintu yang terbuat dari besi. Yang selanjutnya, penjepit tas berisi magnet agar tas dapat tertutup dengan rapat pada penutup tas ya. Kemudian, selain pada penutup tas, juga pada penutup dompet, penutup tempat pensil. Ujung obeng juga mengandung magnet sehingga memudahkan pemasangan baut atau mur. Ujung gunting mengandung magnet untuk memudahkan mencari jarum penunjuk pada kompas juga terbuat dari magnet. Fungsinya untuk menunjukkan arah utara dan arah selatan. Anak-anak, setelah mengetahui kegunaan magnet, silakan kalian kerjakan soal-soal berikut ini. Yang pertama, sebutkan jenis-jenis magnet. Kemudian yang kedua, sebutkan sifat-sifat magnet. Yang ketiga, sebutkan contoh-contoh benda magnetis. Soal yang keempat, sebutkan contoh-contoh benda non-magnetis. Soal kelima atau yang terakhir, sebutkan kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak hebat, pada pertemuan sebelumnya, kamu telah membuat peta pikiran tentang data diri. Kamu akan menggunakan data diri tersebut untuk membuat daftar riwayat hidup. Namun sebelumnya, mari kita simak terlebih dahulu tentang daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Untuk membuat daftar riwayat hidup diperlukan data diri, pengalaman, keterampilan,
prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui oleh orang lain. Anak-anak, perhatikan kembali peta pikiran tentang data diri yang telah kalian buat pada pertemuan sebelumnya. Pilih dan pilahlah informasi yang perlu kamu cantumkan dalam daftar riwayat hidup tersebut. Sekarang, silakan kalian buat daftar riwayat hidup kalian. Namun sebelumnya, kalian baca dulu petunjuk pengisian daftar riwayat hidup berikut ini. Yang pertama, data pribadi. Cantumkan dalam data pribadi nama lengkap, alamat lengkap, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat dan tanggal kelahiran, kewarganegaraan dan agama. Kemudian yang kedua, bidang yang diminati. Tuliskan bidang yang kamu minati. Kemudian yang ketiga, riwayat pendidikan. Tuliskan riwayat pendidikan yang pernah kamu tempuh dari mulai taman bermain, TKA, TKB, dan SD. Yang keempat, ekstrakurikuler dan kursus. Cantumkan ekstrakurikuler atau ekskul dan kursus yang pernah kamu ikuti. Yang kelima, kecakapan. Tuliskan kecakapan atau keterampilan lain yang kamu miliki. Kemudian yang keenam, tuliskan kesimpulan. Tuliskan di bagian kesimpulan sikap dan keterampilan yang menonjol dalam dirimu yang mendukung bidang yang kamu pilih. Silakan kalian buat daftar riwayat hidup kalian. Dimulai dari data pribadi, nama, alamat, kode pos, nomor telepon, dan lain sebagainya. Kemudian bidang yang diminati, di bidang yang kalian sukai ya. Kemudian riwayat pendidikan, misalnya tahun berapa sampai berapa sekolahnya di TK mana, tahun berapa sampai berapa sekolah di SD mana, seperti itu. Kemudian ekstrakurikuler dan kursus yang kalian ikuti, kecakapan atau kemampuan lain yang kalian miliki, kemudian kesimpulan. Terakhir, kalian tuliskan nama lengkap dan tanda tangan. Anak-anak, contoh tersebut adalah merupakan bentuk sederhana dari formulir daftar riwayat hidup. Informasi yang tercantum dalam daftar riwayat hidup dapat berbeda-beda. Hal tersebut tergantung kepada tujuan dan kebutuhan dari daftar riwayat hidup tersebut. Anak-anak hebat, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Hari ini kita mempelajari tentang magnet dan daftar riwayat hidup. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.